gue belum minta jatah nih, gue belum dapet jatah nih. Oh iya Jadi bener. seolah-olah tuh kayak udah suatu kewajiban istri memberikan dalam tanda kutip jatahnya itu. Iya kan, jadinya seolah-olah perempuan itu yang harus memuaskan, harus melakukan tugas, padahal Iya. bukannya itu bareng-bareng ya. Seolah-olah kehamilan itu tuh cuman urusan istri aja. Banyak yang nggak tahu kalau sama-sama puas tuh enaknya berkali-kali lipat gitu menurutku. Bahkan di Jepang pun 70% tuh untuk kontrasepsi pilihannya jatuh ke kondom. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yeay, ketemu lagi di sini. Jangan lupa sebelum mau ngomongin apa, dengerin apa, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga Komentar. share dan komentar. Yes, Jangan lupa boleh. subscribe dulu ya pasti. Oke? Kita Iya. mau ngomongin apa episode kali ini? Aku lagi ngikutin udah lama sih ngikutin ya, tapi ada season 4-nya ini. Ada suatu sebuah film. Sebuah series sebenarnya, dia namanya Sex Education di Netflix. Aha. Adegan itu dia nunjukin lucu banget bahwa ceweknya kirim foto nude, cowoknya diem bukan karena dia nggak mau ngirim balik, tapi kayak udah foto tapi dia nggak pede. Hasil fotonya nggak sesuai sama yang dia Oh, harapkan. kirim-kiriman foto. Kirim-kiriman foto, iya. Nah, itu aku jadi mikir, ada beberapa juga yang bilang bahwa ada juga yang suka seks dalam keadaan gelap karena nggak pede sama badannya sendiri. Jadi ternyata pede badannya sendiri itu mempengaruhi gimana kita seks dan gimana kita membicarakan seks. Bener juga, bener. Jadi ini aku nggak tahu sih ya, ini common terjadi atau gimana, tapi sepertinya pembahasan soal seks antar pasangan gitu ya, pasangan suami istri ya yang sudah sah tuh kayak nggak pernah atau bahkan minim dilakukan. Jadi kita ngomongin seks nih. Iya ya kita juga ngomongin seks ya. Nggak apa-apa, biar terbuka iya, sekarang. tapi iya nggak sih, maksudnya kayak kita sendiri mungkin juga ya jarang. Tapi kita ngebahas lah ya dikit-dikit gitu. Tapi kayaknya di pasangan lain kalau aku ngobrol nih misalnya nanya teman-temanku atau mungkin dari komen-komen di Parent Talk gitu ya. Bener. Itu kayaknya pembahasan soal seks tuh gak segitunya dibahas. Iya, Seks itu sesuatu yang suka dilakukan tapi gak pernah dibahas gitu. Mungkin ada beberapa hal. Tadi satu mungkin sama ketidakpedean sama badannya sendiri atau ketidakpedean sama performance-nya bisa jadi. Tapi juga bisa jadi mengakar dari yang dulu kita waktu kecil diajarinnya tentang seks seperti apa. Tapi emang kayak malu, tabu, Gak pernah diomongin kayak segan gitu loh. Gak pernah diomongin kan. Tiba-tiba karena sesuatu yang tabu, begitu lakuin aja enak nih. Tapi gak pernah kayak education di balik itu gimana sih, yang bener tuh gimana sih. Kayak gak ada gitu ya gak sih? Bener. Kayak misalnya aku tuh sukanya gini. Itu tuh kayak jarang deh. Atau kayak apalagi misalnya menanyakan balik gitu ya ke pasangan misalnya. Kamu tuh sukanya kalau aku ngapain sih pada saat seks misalnya gitu. Atau kamu gimana sih rasanya nggak pernah jadi sesuatu yang dibahas gitu, iya nggak ya? Iya, mungkin bahkan ada beberapa cerita di Parent Talk juga yang kayak nggak tahu misalnya orgasme itu apa, padahal sudah lama menikah, itu hal-hal seperti itu. Jadi akibatnya karena nggak mau bahas atau nggak berani bahas, malu bahas apapun itu, jadi lack of educationnya tuh ada gitu, nggak pernah tahu mana yang benar, nggak pernah pengen tahu mempelajari baiknya gimana sih yang sehat, gimana sih yang nggak sehat, gimana sih yang enak, gimana sih yang biar lebih enak lagi, gimana sih kan juga nggak tahu kan. Bener, jadi itu memang sepertinya karena kurang atau minimnya edukasi soal seks gitu ya. Seks tuh jangan dibayangkan cuman hubungan seksualnya doang, mungkin secara biologisnya juga kita perlu tahu. Dari dulu kita kayak malu-malu ya ngebahas hal itu gitu. Padahal kalau udah nikah ya sebenarnya kalau dibahas nggak apa-apa dong. Betul, karena seks itu apa ya, menurutku kayak orang bisa berpikir itu sesuatu yang tabu banget, tapi bisa juga orang lain berpikir bahwa sesuatu yang enak banget, sesuatu yang bisa petaka, bisa juga sesuatu yang saking nggak taunya, saking minim edukasinya, justru tuh bikin salah gitu kan. Iya, itu dia. At least untuk tahu mana yang bisa bikin, mana memisahkan baik dan benar gitu, baik dan salah. Benar. Tapi ini aku juga pengen ngebahas sedikit sih, karena banyak bukannya cuman tadi ya, bukan kayak kita ngomongin soal seks aja dikit, minim gitu. Terus ini juga mengindikasikan minimnya sex education, tapi juga ngebahas soal apa ya, degrading soal seks dan perempuan nih kayaknya lumayan suka terjadi, common diomongin gitu ya di sosial media, di pertemanan gitu. Misalnya gini deh, kayak kata-kata misalnya pada saat ini nih
konteksnya adalah seksual ya, hubungan seksual suami dan istri. Oke. Misalnya pertama nih kayak baju dinas gitu. Ya nggak sih, istri menyiapkan baju dinas nih buat Iya, bertugas iya, iya, gitu iya, kan. iya, iya. Atau misalnya gue habis dipakai nih sama laki gue gitu. Iya. Terus Tapi misalnya kalau ngomong kayak gitu berarti perempuan sendiri dong yang ngomong. kadang-kadang Iya, gitu, kadang-kadang gitu ya? Justru Oh, iya, maksudnya oke. ini nih antara perempuan dan juga seksual gitu. Kadang-kadang kita sendiri suka degrading atau menurunkan Diri sendiri. apa namanya ya, nilai diri sendiri gitu Benar, loh. Seolah-olah benar. kan, coba kebayang nggak kalau kita ngomongin, iya aku pakai baju Iya. dinas nih gitu. Seolah-olah kan kayak gue menyiapkan diri gue untuk melakukan tugas ini nih, belum tentu gue suka Tapi loh. kadang-kadang di cowok-cowok juga suka kayak gitu sih bercandanya. Oh, iya? Hal-hal seperti kayak Emang ada laki-laki baju tugasnya gitu-gitu, Bukan. baju dinasnya nggak ada kayaknya? nggak lebih ke arah kayak gue belum minta jatah nih, gue belum dapet jatah nih. Oh iya Jadi bener. seolah-olah tuh kayak udah suatu kewajiban istri memberikan dalam tanda kutip jatahnya itu. Iya kan, jadinya seolah-olah perempuan itu yang harus memuaskan, harus melakukan tugas, Iya. padahal bukannya itu bareng-bareng Padahal ya. banyak yang nggak tahu kalau sama-sama puas tuh enaknya berkali-kali lipat gitu menurutku. Benar. Makanya ini yang perlu dibahas juga sih sama ya antara suami istri gitu ya. Penggunaan kata-kata yang tepat, yang pas, yang tidak degrading atau menurunkan nilai perempuan itu sendiri gitu. Bahwa seksual ini ya memang tentang kita, suami dan istri. Tapi gitu aku nggak kan. apa-apa dipakai kamu. Kalau kata Britney Spears gimana? Apa sih? I'm a slave I'm a for slave you. for you. Woi, referensinya nggak bisa lebih muda lagi. Sorry nggak ada yang ngerti kayaknya ya. Iya, jadi memang maksudku dengan kita degrading the word sex itself plus degrading salah satu perempuan atau lakinya, akibatnya kita menganggap seks itu adalah sesuatu yang undergraded gitu ya, rendah, sesuatu yang rendah seks Iya itu. kan? Padahal seks itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati bareng-bareng suami istri. Tapi gue jadi mikirin Britney Spears ya. Lagu itu tuh hitsnya pada masa kita muda gitu kan. Terus begitu nikah gitu seolah-olah udah gitu nyanyi Britney Spears dong. Cewek gitu kan kayak I'm a slave for you gitu kan. Mungkin slave-nya bukan seks kali. Nah, gitu ya? Nggak tahu nggak deh. Kayak kebayangnya seks gitu loh seolah-olah. Belum tentu, siapa tahu ya. disuruh bangun kuil gitu atau apa gitu. Enggak ya? Enggak ya? Ini juga ngaruh nih. Ini ngomong baru pembahasan seksnya aja. Itu kan seolah-olah tadi aku bilang. Perempuan itu jadi kayak degrading gitu. Walaupun ya aku tahu ya ini sangat normatif ya. Mungkin nggak berlaku di semua orang. Cuman ada lah gitu ya di lingkungan kita, society kita yang membuat perempuan jadi kayak seolah-olah pemuas nafsunya laki-laki dengan tadi penggunaan kata-katanya. Baik itu dari lingkungannya, tapi kadang-kadang dari perempuannya sendiri juga suka menggunakan itu gitu kan. Jadi karena menormalisasi culturalnya udah hal-hal gitu kayak ya. gitu. Betul. Nah tapi kelanjutannya adalah jadi ngebahas soal kehamilan, seolah-olah kehamilan itu tuh cuman urusan istri aja, urusan perempuan aja gitu. Jadi kayak misalnya mau punya anak lah, kayak program hamil, program perencanaan punya anak atau misalnya apa gitu ya. Itu tuh kayak seolah-olah perempuan doang gitu, padahal urusannya siapa sih nih? Iya, padahal punya anak itu nanti yang menikmati atau dalam tanda kutip kena challenge-nya juga semua ya pasangannya suami istri, yang biayain juga suami istri, yang susahnya juga suami istri, bukan tugas perempuan doang kan. Kita semua udah tahu mungkin parent di sini yang nonton juga udah paham, udah selama ini ngeliat konten kita juga. Tapi ya kalau kita pikir-pikir lagi, bahkan kalau kita ngomongin tentang punya anak atau kehamilan itu, bahkan untuk kita membatasinya pun itu banyakkan caranya di perempuan. Bener. Kenapa tuh? Iya. Perempuan ada apa aja coba? Banyak banget deh. Iya ya, kenapa ya? Pil, spiral, apalagi? Macam-macam. Macam-macam. Jadi Kayaknya kalau kenapa nggak salah- kontrasepsi itu seolah-olah cuman urusan perempuan, laki-laki tahu beres gitu. Iya, laki-laki tuh yang aku tahu ya, cuma ya secara organik, if you know what I mean, atau buang di luar, atau juga adalah pakai kondom dan juga vasektomi. Kenyamanan berdua adalah segalanya. Cari yang nyaman biar lebih intim sama pasangan. Okamoto, kondom nomor 1 di Jepang. Super tipis, sensitif, dan kuat. Bikin kamu dan pasangan makin dekat. Berdasarkan data BKKBN itu angkanya tuh masih rendah-rendah banget. Coba deh kamu cek. Menurut data Sistem Informasi Keluarga BKKBN tahun 2022, jumlah kepesertaan pria dalam melakukan keluarga berencana yaitu dengan kondom sebesar 2,2% dan vasektomi sebesar 0,25%.
Nah, sedikit sekali itu. artinya ya urusan kontrasepsi itu sebenarnya seolah-olah laki-laki itu nggak mau ikutan karena nggak tahu. Udah caranya lebih dikit, yang ngelakuin dikit banget gitu. Bener, padahal urusan kontrasepsi itu kan sebenarnya bukan cuma urusan perempuan doang gitu ya. Bener. Rasanya tuh kalau misalnya kita dari awal aja udah malas membicarakan hal seperti seks, berlanjut ke kehamilan, berlanjut ke kontrasepsi, itu akan lebih susah lagi dilakukan karena memang membicarakannya aja nggak ada gitu. Dan untuk melakukan itu juga pasti mikirnya, udah perempuan aja dulu deh, kan banyak caranya kan. Lebih nggak sakit kali alasannya untuk laki-laki, atau malas atau apalagi lah yang lain lah. Ya gak sih? Iya, kayak misalnya nih waktu kita lagi program hamil semangat banget tuh. Kayak seolah-olah yaudah deh nggak usah pakai kontrasepsi apapun gitu kan, berharap supaya hamil gitu. Begitu udah anak 2, kita tuh kayak jadi menjaga supaya nggak hamil. Tapi untungnya sih kita bahas berdua ya. Walaupun gue pengen lagi nambah gitu ya, anak lucu kali ya. Tapi kan aku masih mikirin kamu gitu, kamu belum mau lagi punya anak belum gitu. Belum siap teman-teman. Soalnya kan kalau misalnya aku yang ngatur doang, aku sendiri yang ngatur, aku akan jebak dia pasti gitu kan. Iya, padahal di luar sana kebanyakan yang bapaknya yang mau ya. Ya banyak kan perempuan yang terjebak gitu ya. Perempuan yang aduh aku mau capek hamil lagi gitu, ini enggak nih Mandi mau loh. Nah makanya perlu atur berdua dong ya sama pasangan nih, biar kita tuh punya plan yang lebih baik berkeluarga ya kan, bukan cuma soal punya anak, tapi juga misalnya ada yang menunda punya anak, ataupun mungkin kayak kamu nih nggak mau nambah lagi anak ya kan? Belum mau. Oh belum. Never say never. Belum mau saat Nanti aku ini. jebak kamu. Gimana coba caranya? Jebaknya di seks berarti. terus. Nah, kebanyakan orang tuh pilih kontrasepsi yang kayak hormonal gitu, yang sebenarnya suka berdampak ke tubuh. Oh iya. Terutama tubuhnya istri. Kenapa sih nggak tubuh laki-laki? Belum ada yang berbau sih, hormonal. Belum ada kan? sih. Coba let me cek, nggak ada kayaknya. Setahu gue ya baunya ya laki itu cuma 3 itu. Bener-bener. Vasektomi itu orang pada takut malah. Karena dianggapnya berbahaya. Bener. Yang aku suka lihat adalah ini kontrasepsi yang bikin tubuh perempuan tuh biasanya lebih gemuk gitu. Satu. Marah-marah? Kedua, nggak tahu deh kalau itu aku. Oh nggak tahu ya? Cuman berjerawat iya. Ada yang jadinya misalnya gue nggak cocok nih misalnya gitu kan, gue malah jadi jerawatan kayak gitu. Terus misalnya apalagi ya, ada yang kalau nggak salah nih menstruasinya jadi lebih terlambat kayak gitu-gitulah, atau mungkin lebih maju, atau justru kayak misalnya durasi menstruasinya lebih pendek. Pokoknya ada hal-hal hormonal lah yang berhubungan sama tubuh perempuan gitu. Yang nggak enak tuh di perempuan tahu, dengan perubahan-perubahan di tubuh tuh ya kita ini yang suka. Jadi gimana dong? Kita harus apa? Ya karena memang pilihannya perempuan itu misalnya ngaruh ke hormonal, ya kita bisa lakukan laki-laki, karena laki-laki terbatas. Salah satu cara yang bagi aku paling make sense adalah menggunakan kondom. Benar. Iya gak sih? Menggunakan kondom yang dianggapnya orang tuh pasti beranggapan bahwa itu tuh kan kayak ya nggak nyaman atau tebel. Iya pada bilang nggak enak gitu kan. Beda sensasinya gitu kan. Nggak tahu aja kali cara bikin enaknya. Gitu. Karena nggak dibicarain tadi. Benar. Karena nggak dibicarain tadi. Karena kita menormalisasi untuk nganggap seks tuh sesuatu yang tabu gitu kan. Benar. Nah kondom tuh jadi alternatif yang bagus untuk alat kontrasepsi menurut gue. Jadi bisa kalau kita tahu cara makainya dan milih kondom yang mana, menurutku itu suatu suatu kenikmatan tersendiri gitu. Banyak loh sekarang modelnya. Oh ya, apa aja? Ada yang tipis banget, ada yang tipis banget sampai kayak nggak kerasa pakai. Ada yang bermotif kalau mau ada rasa yang berbeda. Pernah kan? Ya. Iya, karena keadaannya sekarang tuh menganggap kondom itu walaupun kita bilang adalah alat kontrasepsi pilihan, tapi banyak image negatif tentang kondom itu sendiri. Benar. Seperti nggak nyaman. Nah, mengurangi kenikmatan seolah-olah gitu dan bikin nggak sensitif. Nah, itu tuh pengaruh tuh image negatif yang ada di masyarakat sekarang. Cilah masyarakat. Tapi kenapa harus pakai juga itu semua termasuk image negatifnya. Kan udah nikah. Buat apa kita pakai gitu. Benar. Tapi justru itu karena kita memilih untuk kontrasepsi, memilih untuk misalnya masih menjaga kehamilan, misalnya menjaga jarak, misalnya dari anak pertama ke anak kedua, atau anak kedua ke anak 3 gitu ya. Atau salah satu pasangan belum siap. Bener.
atau masih ada kebutuhan lain atau macam-macam alasan kontrasepsi itu masih buat pasangan masing-masing itu bisa beda-beda dan kita bukan di sini untuk bilang mana yang benar mana yang salah. Tapi masih valid ya. Jadi menggunakan kondom sebagai kontrasepsi itu sebenarnya sesuatu hal yang masih valid. Bahkan di Jepang pun 70% tuh untuk kontrasepsi pilihannya jatuh ke kondom. Teman-temanku pernah ngomongin nih, ada kondom yang super tipis tapi kuat, namanya Okamoto. Nah dia nggak bocor dan tetap sensitif sehingga tetap ngejaga kedekatan kita dengan pasangan. Nah manfaat lainnya juga yaitu menghindari kehamilan yang tidak direncanakan ya kan. Kayak kita tadi tuh, kita belum berencana nih soalnya. Benar. Dan juga mencegah penyebaran penyakit seksual menular. Nah ini nih ya kan. Bahkan kalau nggak salah sempat ada datanya juga deh tuh soal itulah penyakit menular yang ada di dalam hubungan suami istri gitu ya. Asalnya dari luar gitu ya. Betul, asal dari luar. Itu kayaknya kalau hati-hati. udah jatuh ketiban tangga tuh kalau sampai ketularan. Bener. Nah tapi anyway ini bakal kita bahas mungkin di episode lainnya ya. Ya siap. Nah kalau dari sisi aku misalnya kamu udah aware nih sebagai bapak-bapak, sebagai suami kan misalnya udah aware dengan pilihan kontrasepsi, walaupun tadi ya pilihan kontrasepsi kalau buat laki-laki nggak sebanyak perempuan gitu, tapi ini sebenarnya sesuatu yang bisa disepakati. Bener. Nah manfaatnya apa gitu ya? Pertama, kalau buat aku senang kalau pasangan tuh udah bisa mengerti gitu bahwa kehamilan, bahwa jarak kehamilan, bahwa keinginan untuk nambah anak ataupun misalnya menjaga kehamilan tuh dipikirkan berdua gitu. Setuju. Karena mungkin ya teman-teman atau di luar sana tuh banyak yang ngerasa bahwa kehamilan atau misalnya ngejaga kehamilan justru cuman perempuan doang, cuman istri doang gitu. Laki-laki seolah-olah pokoknya gue maunya seksi sekarang juga misalnya gitu kan. Gitu. Dan tapi aku senang karena pembahasan ini tuh jadi pembahasan kita berdua gitu. Iya. Yang cara bahasnya gimana sih? Nah, kalau teman-teman ada yang nanya gimana nih cara bahas, apakah kita punya anak lagi apa enggak, plus minusnya apa, gitu gimana tuh ngajakin pasangan menurut kamu? Kayaknya ya moodnya setelah seks lebih enak sih ngomonginnya. Oh gitu ya? Lagi euforia gitu? Enggak. Tapi maksudnya dikondisikan gitu. Kalau misalnya kita lagi nyaman ngobrolnya, lagi enak. Nah boleh deh tuh sekalian ngebahas juga soal, ini mungkin entah over dinner atau kayak lagi pacaran berdua jalan-jalan berdua. Terus ngebahas soal kayak kita mungkin bisa program hamil lagi misalnya gitu. Atau justru aku tuh sebenarnya kayak belum siap loh kalau punya anak lagi. Misalnya kayak gitu-gitu lah ya. Atau apalah pokoknya ada hal-hal lah misalnya menjaga kehamilan dan lain-lain gitu, menjaga jarak kehamilan. Nah itu bisa dibahas sambil kayak ya jadi apa dong pilihannya dong, terus kita harus gimana dong misalnya gitu kan. Ya coba aja kalian tuh mau gimana, plus minusnya dibahas deh tuh, dijabarin dan lain-lain. Karena selain faktor ini ada menurutku, aku sambil baca juga kemarin, kita ada faktor internal yaitu dari pasangannya itu sendiri. Yaitu misalnya apakah habis tadi yang Nucha bahas, misalnya habis melahirkan apakah masih siap hamil lagi, apakah misalnya kondisi finansialnya bagaimana, itu internalnya. Tapi faktor eksternal tuh juga ada menurutku. Jadi contohnya kita melihat misalnya angka stunting di Indonesia tuh masih cukup tinggi. Edukasi di Indonesia itu seperti apa. Terus harus melihat di luar sana anak itu masih akan bertumbuh sebagai anak yang bagaimana dengan segitu banyak orang yang ada. Terus perhatian yang kita berikan sehingga masuk ke, ya kalau contohnya kalau kita lah, kalau kita punya 2 anak mungkin sekolahnya masih bisa oke lah ya. Tapi begitu kita punya 4 anak mungkin semuanya kita 2 aja yang sekolah gitu gimana? Iya, 2-nya enggak ya? 2-nya ya mudah-mudahan anak ketiga keempat nanti kembar ya, biar sekolahnya 1 aja. Contohnya seperti itu, karena pilihan sekolah lah, pilihan kerjaan nanti, gimana kita bersaing, itu mungkin faktor eksternal juga harus dipikirkan gitu loh. Karena dampaknya satu keluarga punya anak itu juga pengaruh ke banyak orang sebenarnya. Benar. Kalau kondisi yang internal yang lebih ke domestik kayak suami istri, tadi selain kamu bilang soal pertimbangan finansial, tapi pertimbangan ini deh kesehatan juga. Kesehatan bukan fisik ibunya doang ya. Betul. Kesehatan mentalnya juga kan kadang ada ibu-ibu yang sebenarnya belum siap nambah anak lagi gitu. Dia masih mungkin ya baby blues, mungkin ya ada postpartum depression atau apapun. Udah hamil lagi. Belum siap lagi. Ada lagi kayak gitu-gitu loh. Itu kan ketidaksiapan juga sebenarnya ngaruh ke emosinya anak loh. Setuju banget. Apakah kita siap memberikan attention yang tadinya gue sebagai bapak ke 3 orang, istri dan 2 anak, terus tiba-tiba ke 4 orang, tiba-tiba ke 5 orang. Kan 1 orang itu kan jumlah waktu dan attention, perhatian di kepalanya itu ya terbatas juga. Kalau mau dibagi kan
berusaha akan membagi lebih rata lagi. Apalagi biasanya yang bayi dapat perhatian lebih dulu karena kan belum bisa mandiri segala macam gitu. Bener. Udah siap belum itu semua? Bener, sama tadi ya pembahasan soal kontrasepsinya mau pakai apa nih, mau gimana. Bener. Misalnya untuk pilihan kondom gitu ya, pertimbangannya adalah gini, misalnya faktor kenyamanan yang katanya nggak enak gitu kan, terus rasanya kayak ada ketebalan tertentu atau apa gitu ya, sensasi berkurang misalnya Iya. gitu ya, bisa dipilih juga berdasarkan pilihan faktor bahannya. Bener. Gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu nih maunya kayak apa sih, ketebalannya berapa gitu, tapi yang pasti kalau latex itu berkualitas ya Iya. kan. Terus kondom tipis itu juga sebenarnya lebih baik gitu daripada yang pasti kan tebal. Kuat juga nggak bocor ya. Betul, yang pasti kekuatannya juga sih supaya nggak bocor tadi. Gitu. Jadi berhasil sesuai dengan tujuannya gitu kan. Kita mau menjaga misalnya jarak antar anak atau tadi kesehatan atau juga faktor eksternal tadi gitu kan. Terus satu lagi ya kondom ya. Menurutku kondom itu adalah bersifat sementara kalau kita butuh. Jadi Bener. saat ini kita lagi belum siap punya anak lagi. Mungkin suatu saat akan siap. Nah di saat itu kita nggak pakai kontrasepsi. Bedanya kalau mau vasektomi mungkin lebih bersifat permanen. Udah itu terakhir gitu, nggak akan ada lagi. Nah ini mah mungkin kondom bisa dijadikan pilihan karena itu, karena bersifat sementara. Benar, setuju. Nah untuk urusan kontrasepsi, perencanaan kehamilan dan juga kesehatan seksual perlu dibahas berdua pasangan Penting, ya. penting. Jangan diem-diem aja, jangan menormalisasi untuk ya udahlah atau nggak apa-apa lah, atau mungkin dia udah tahu, mungkin udah Iya, paham, atau asumsi-asumsi kayak gitu. Karena menurutku ini penting banget sih. Kadang-kadang kalau kita nggak sampein keberatan-keberatan kita atau apa ya yang menjadi concern kita, malah jadinya cuman kita Iya. yang berat gitu. Terus loh. ujung-ujungnya anaknya udah ada. Benar. Kan nggak bisa di-refund. Nggak bisa refund ya? Nggak bisa refund, nggak bisa dibalikin. Nah itu akan jadi penyesalan yang harus panjang gitu. Benar. Gitu. Intinya mungkin dalam berhubungan seksual gitu ya, yang dipikirin tuh bukan cuman enaknya aja gitu Betul. ya, tapi tuh selalu datang dengan konsekuensi gitu. Kalau misalnya kita rasanya kurang bertanggung jawab gitu ya dalam melakukan seksual yang kita pikirin cuman enaknya aja, konsekuensinya misalnya gitu ya, misalnya tanpa kontrasepsi jadinya ya bisa hamil Iya, gitu kan. kalau udah Sementara siap ya nggak mungkin apa-apa gitu. kalau kita siap baik nggak apa-apa banget. Ah. Tapi kalau misalnya kondisinya belum siap kan jadinya Iya betul gimana banget, gitu betul. kan. Jadi terus belum lagi risiko-risiko lainnya. Risiko misalnya nggak tahu ya ada risiko kehamilan atau misalnya Penyakit. sampai ya risiko penyakit atau misalnya risiko bahkan kematian dan lain-lain gitu kan. Banyaklah pertimbangannya. Jadi ya itulah. Jadi gimana? Jangan cuman perempuan aja ya, jangan cuman istri aja yang mikirin ya Jadi kan. gimana? Tambah lagi nggak? Nggak usah ya. Nanti aku akan jebak pada waktu yang tepat. Maksudnya gimana sih aku diikat gitu? Jadi kamu yang ngebayanginnya jadi kamu yang Kasian banget. kasihan, aduh. Curhat Babu episode yang agak terbuka ini. Kita udahi sampai di sini. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman di sini. Kita senang banget kalau misalnya episode yang berguna ini disebarkan ke pasangan kalian, teman kalian yang siapa tahu menemukan gunanya juga. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dan di share tentunya. Yes, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.